Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali lagi di channel UCD Mopi. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Di sini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Best. Baiklah teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi langsung saja kita simak alur ceritanya. Buah popohan, buah kahitutan. Tonton video ini. Yang tengah bersama beberapa warga tengah menikmati suasana pasar pagi itu. Ia bersama BK bermain balon bersama. Hingga satu panggilan masuk teleponnya dan menginformasikan kalau penangkapan Umar Faruk, pemimpin teroris yang sangat kejam, akan dilakukan sekarang, bukan besok. Karena menurut mata-mata mereka ia akan pergi meninggalkan VDK. Pera melajukan motornya dengan kecepatan sedang, melewati pemukiman penduduk yang cukup padat sambil menelepon semua rekannya yang memonitori serangan teroris. Mereka bersiap membantu Pera memantau semua yang terjadi di sana. Sesampainya di sana, ia dipaksa memasuki sebuah rumah yang berisi beberapa warga sipil yang tengah ditahan para teroris bersenjata api. Pera berpura-pura menuruti semua perintah mereka hingga ia mencoba menarik perhatian teroris dengan membuka tas yang ia bawa. Dan pancingan tersebut berhasil. Namun saat ia lengah, Pera menarik pisau kecil yang nyungsep di tubuhnya. Lalu dengan cepat ia menikam lawan hingga ia kehilangan 5 jarinya. Hal itu menyebabkan semua anggota teroris lain bergerak dan warga sipil yang ditahan di ruangan itu ketakutan. Pera terus melangkahkan kakinya dan menerobos sebuah rumah yang dianggap sebagai serangan teroris yang bersembunyi, dan tanpa ampun ia menghabisi semua teroris yang ada di sana. Namun saat ia membidik Umar Faruk, ia mendapatkan perintah membawa hidup-hidup Umar Faruk. Pera terdiam dan melihat keadaan di sekitar, hingga ia memutuskan untuk mengincar mobil yang nantinya akan digunakan Umar Faruk dan juga anak buahnya. Pera yang kini dengan apa yang dikatakan tekadnya, mulai membidik dan menarik pelatuknya ke arah yang telah ia inginkan. Hingga ledakan besar pun terjadi. Basoka yang digunakan oleh Pera pun menembus mobil itu. Pera menuruni lantai dan sedikit bingung karena beberapa warga berlari, membuat Pera ingin tahu dan mengikutinya. Ia mempercepat langkahnya dan melambatkannya ketika melihat kerumunan beberapa warga dan melihat ibu BK menangis. Di tubuh BK yang tewas terkena serpihan bom yang ia lepaskan tadi. Pera terdiam tanpa mampu mengucapkan apapun. Dia tidak menyangka dengan tangannya ia malah menghabisi gadis kecil yang sangat ia sayangi. 11 bulan kemudian di Chenoy, sejak kejadian kematian BK itu kejiwaan Pera terganggu dan harus mendapatkan perawatan dari seorang dokter sekitar. Tatapan matanya kini tidak pernah fokus bila menghadapi lawan bicaranya sekarang. Namun dokter pribadinya meyakini ia akan membaik dalam waktu terdekat. Dan dia sengaja mengajak Pera untuk ke sebuah acara pernikahan hingga ia bisa membaur kembali dengan semua undangan yang ada di sana. Di sana ia memperkenalkan dengan beberapa wanita untuk bisa menghibur dan mengajaknya berbicara. Dan juga berbagi cerita hingga satu cewek cantik yang terus coba mendekatinya. Tapi sama sekali tak membuatkan Pera menanggapinya. Hingga saat di tengah-tengah acara ia mendengar tangisan dari seorang anak kecil. Pera berjalan mendekatinya, dan tanpa banyak membuang waktu, tiba-tiba Pera menendang ayah dari gadis kecil tersebut. Karena ia mengira laki-laki tersebut menyakiti putrinya sendiri hingga membuat semua undangan yang ada di acara tersebut menjadi sangat terkejut. Preti, wanita yang mendekati Pera, mengajaknya bicara 4 mata. Hingga Pera akhirnya dengan leluasa menceritakan semua masa lalunya. Hingga ia mengalami trauma mendalam selama hampir 1 tahun belakangan ini. Mendengar masa lalu Pera, Preti mengajaknya untuk bergabung di perusahaan tempatnya bekerja yang merupakan penyedia jasa keamanan. Pera mengingatkan ajakan Preti untuk bergabung di perusahaannya dan dikenalkan dengan Dominic Irudaya Raj, pemimpin perusahaan tersebut. Setelah mengetahui latar belakang Pera, Dominic setuju Pera bergabung dengan perusahaannya. Kediaman Perdana Menteri.
Perdana Menteri dan beberapa menteri lainnya tengah membicarakan tentang isu yang merabak dari intel yang mereka telah sebarkan bahwa teroris akan menyerang Hanoi dalam waktu terdekat. Namun Menteri Dalam Negeri mengatakan keinginan untuk membebaskan teroris yang telah mereka tahan. Namun kebanyakan dari mereka tidak menyetujui isu yang diberikan. Mendapati usulan yang tidak diterima, ia meninggalkan ruangan rapat dan menuju ke sebuah WC. Dari dalam WC itu ia menghubungi Umar Syarif yang akan menyerang Hanoi dan memastikan semua rencana berjalan dengan lancar. Daminit mengajak Pera, Preti, dan salah satu karyawan lain untuk menemui kliennya di sebuah mall yang bernama Iskol Mall dan untuk membicarakan kontrak kerja mereka. Namun sesampainya mereka di mall, Pera menemukan beberapa kejanggalan. Mulai dari parkiran hingga di tengah mall, ia sama sekali tidak mendapatkan sinyal internet dengan baik. Hingga Pera melaporkan kepada kantor polisi terdekat. Tak lama dari pelaporan tersebut, ia terkejut ketika melihat beberapa sinterklas menarik baju mereka dan berubah menggunakan pakaian teroris dan menembakkan senjata mereka ke beberapa arah. Semua pergerakan mereka diperhatikan dengan baik oleh Pera. Yang tidak berhasil mereka ditemukan karena ia mengajak Preti mereka ke sebuah warteg cepat saji yang belum dibuka. Ladusing yang merupakan sekretaris keamanan negara yang ditelepon oleh Umar Syarif yang memimpin pembajakan mal hingga membuatnya terkejut. Hingga berita pembajakan mal itu menjadi berita utama di setiap pemberitaan televisi yang mengadakan siaran langsung. Para pengunjung mal semua disandra oleh ISS teroris hingga pemerintahan langsung meluncurkan satu truk sniper untuk mengawasi semua pergerakan musuh. Altaf Hussein yang merupakan rekan kerja Perdi Lau mulai menyusun rencana di kantor dan memantau semuanya. Tak beberapa lama Menteri Dalam Negeri mendatangi Altaf Hussein dan mengatakan kalau istri dan putrinya tengah menjadi sandra di S-House Mall yang tengah dibajak oleh teroris. Saib mulai menelepon Altaf dan menekannya untuk membebaskan Umar Faruk, kakak laki-lakinya yang mereka tahan. Samar-samar Pera mendengar suara tangisan anak kecil dan ia berpikir asal suara tangisan tersebut. Pera yang mulai ragu karena keinginan hatinya ingin menolong anak tersebut. Namun di sisi lain ia masih merasa trauma atas kematian Baika 11 bulan lalu. Tapi tangisan itu membuatnya memutuskan untuk menyelamatkannya. Pera meminta sebilah pisau yang dimiliki oleh Jili, salah satu temannya Preti. Ia merobek sedikit kain penutup pintu untuk melihat keadaan di luar hingga ia melihat seorang ibu hamil yang coba menyelamatkan putrinya yang tengah bersembunyi di lubang udara. Pera berjalan berendap-endap sambil mengambil kapak yang bergeletak di depan sebuah toko. Saat Pera dekat dengan teroris dengan cepat, ia menebaskan kampaknya tepat mengenai si teroris tersebut. Hingga ia terpentar keluar, mengejutkan Menteri Dalam Negeri yang terus melacak di hadapan Altaf. Pera membawa ibu hamil dan anak kecil ke tempat di mana Preti dan teman-temannya berada agar mereka merasa aman. Pera menggunakan baju teroris yang telah ia habisi agar memudahkannya untuk menjalankan semua rencana penyelamatannya. Pera yang menggunakan pakaian teroris dengan mudah bergabung dengan anggota teroris yang lain menjaga para sandera. Tapi dia diam-diam menyiapkan pisau untuk menghabisi satu teroris yang berada di belakangnya tanpa suara dan dalam keadaan lengah. Akhirnya ia berhasil menghabisi kepala teroris itu dan ia meletakkan di atas meja, sementara Pera sendiri langsung pura-pura tergeletak dan membuat Sandra lebih ketakutan dan memilih diam saat teroris lain datang dan memeriksa keadaan dua temannya. Saat ia mendekati Pera, malah tanpa ia sadari membuatnya tewas akibat tikaman yang Pera berikan. Pera membuka semua pakaian terorisnya dan mengatakan kepada semua sandera untuk tidak takut karena ia pelindung mereka. Pera pun bersatu dengan para sandera. Tak berapa lama teroris lain datang bersama Saib. Mereka menekan semua sandera untuk mengatakan siapa pelaku pembunuhan dua anak buah Saib. Pera mengacung tangannya dan mengakui kalau ia mengetahui pelaku tersebut. Pera dijaga oleh beberapa teroris ke ruangan Saib. Tak lama Saib meninggalkan Pera dan satu anak buahnya di ruangan itu. Hal itu digunakan Pera untuk menghabisinya. Hingga saat Saib datang, ia sangat terkejut mendapatkan serangan dari Pera dan untuk mempercepat penyerangan, Pera meninggalkan satu buah bom di ruangan itu. Lalu Pera pun keluar dari ruangan tersebut. Tak beberapa lama kemudian ledakan besar pun terjadi dan mengejutkan semua teroris yang ada di sana.
Mereka pun mendatangi ruang kendali dan menyelamatkan Said yang berlindung di pago. Perak mengajak 40 sandera untuk melewati lubang udara yang akan membawanya ke ruangan di mana Pretty berada. Tapi saat Jili memiliki badan tambuh ingin mengikuti jejak yang lain, ia malah ditarik oleh teroris yang sudah terlebih dahulu datang. Sai pun memerintahkan 4 anak buahnya untuk masuk ke lubang udara itu dan menangkap semua sandera yang berhasil dibawa oleh Perak. Namun 2 teroris yang masuk jebakan Perak malah terbakar akibat ledakan yang Perak ciptakan dan membuat Saib menarik mundur 2 pasukannya. Saib akhirnya menyandra istri dan putri menteri dalam negeri serta mengabari kepada Altaf untuk mengikuti permintaannya. Dalam 30 menit ia mau Umar Faruk dibebaskan dan meminta 4 angkot pengawas serta pesawat domestik untuk membawa Umar Faruk. Pintu mal pun dibuka untuk mengeluarkan putri dan istri menteri dalam negeri. 2 teroris pun mengikuti langkah mereka. Namun di saat yang tepat Perak muncul dengan menggunakan mobil kijang dan menabrak kedua teroris tersebut. Perak keluar dari mobilnya dan mengikat tubuhnya bersama keluarga menteri dalam negeri. Dalam keadaan mencekam dari atas mereka dikejutkan ketika sebuah mayat dilempar di hadapan 88 teroris dengan tubuh dipenuhi bom aktif. Perak menekan tombol remote hingga mayat tersebut meledak. Dan di kesempatan itu Perak membawa keluarga menteri dalam negeri memasuki mobil dan membawa mereka memasuki lift. Perak menelepon Altaf dan meminta untuk bicara langsung dengan Menteri Dalam Negeri. Dalam telepon itu, Perak mengatakan bila mereka tetap membebaskan Umar Faruk, maka ia dan keluarganya pun akan tetap mati. Dan akan tetap banyak korban yang muncul lebih dari sandera yang ada di mal ini. Perak mengantar keluarga Menteri Dalam Negeri ke ruangan di mana Pretty berada dan mengambil alih ruangan operator, kemudian menghubungi Saib. Setelah terhubung, Perak mengatakan kalau ia adalah militan Bangladesh dan tidak akan membebaskan Umar Faruk begitu saja karena ia adalah otak peledak yang pernah terjadi di Bangladesh dari tahun 2007, 2014, dan 2017. Semua pembicaraan itu mengatakan kepada menteri kalau Perak adalah anggota RAU yang sangat cerdas dan terbiasa memecahkan masalah genting. Menteri Dalam Negeri merasa kesal dan meninggalkan tempat Altaf. Perak mempersiapkan senjata karena ia tahu akan diserang oleh Saib dan anak buahnya yang mulai bergerak mendekati Perak dengan senjata lengkap. Namun Perak yang telah bersiap mulai membalas serangan mereka dan dibantu dengan teman Pretty. Perak ditangkap dan diikat di sebuah kursi. Namun sebelumnya ia telah menyusun rencana dengan teman-temannya untuk bisa membantunya. Hingga akhirnya Perak memberikan kode pada Parna dan langsung memainkan sandiwaranya. Ia memecahkan kacamata ibunya dan pecahan kaca tersebut ia tempel permen karet yang telah ia kunyah. Geluh kunyuk. Dan saat para teroris lengah, ia melemparkan kepingan kaca tersebut tepat di kaki Perak. Perlahan Perak mengambilnya dan kini Pretty serta teman-temannya juga mulai menjalankan peran mereka yang berpura-pura salah paham hingga para teroris sibuk menenangkan mereka dan membuat Perak menggunakan kesempatan itu untuk mengiris benang yang mengikatnya dengan pecahan kaca. Hingga Perak yang telah berhasil membuka ikatan talinya langsung menyerang dan menghabisi mereka tanpa ampun. Semua sandera merasa ketakutan saat Perak menyerang dengan keji para teroris itu. Saib meminta semua anak buahnya tetap menjaga dan menguasai mal selama 30 menit lagi karena ia mengetahui Umar Faruk akan tiba di negara mereka dalam 30 menit lagi. Perjalanan Umar Faruk pun telah tiba di perbatasan Pakistan dan juga India. Umar Faruk melangkah mendekati pendukungnya dan memasuki mobil yang telah mereka siapkan. Di perjalanan Umar Faruk menelepon Saib untuk mengabari kalau ia telah memasuki wilayahnya. Saib mulai menghitung mundur untuk membebaskan semua sandera. Ia merencanakan untuk menembak sandera di hitungan akhir, namun lagi-lagi mereka mendapat kejutan dari Perak.
Tepat berpijak 8 teroris itu meledak dan membuat Vera jatuh, lalu hal itu digunakan para sandera untuk berlari jauh dan sniper pun mulai bergerak untuk melindungi mereka. Sedangkan Saib yang mengetahui ia gagal menghabisi semua sandranya mengeluarkan sebuah koper dan mengatakan kepada Menteri Dalam Negeri, ini adalah sebuah bom yang radiusnya hingga 500 meter, hingga membuat semua yang ada di mal dan di sekitar tidak akan selamat. Mendengar hal itu, Menteri Dalam Negeri mencoba menggagalkannya karena keinginannya menjadi Perdana Menteri belum terkabulkan. Tapi di saat yang tepat, Vera muncul sambil menebak tangan Saib hingga terbakar. Vera mendekati Saib dan saat mau memuntahkan langsung peluru ke tubuh Saib. Menteri Dalam Negeri mencoba mencegahnya, namun Vera tidak termakan bujukan rayuannya, bahkan menelanjangi semua kesalahannya. Dan sedetik kemudian Vera menekan pelatuk senjatanya ke tubuh Saib hingga ia tewas. Menteri Dalam Negeri pun diamankan oleh pihak kepolisian karena terbukti terlibat dengan teroris. 1 bulan kemudian di sebuah desa kecil tersembunyi di balik gurun pasir yang merupakan tempat persembunyian Umar Faruk dan juga anak buahnya. Di sana pengikut setia Umar Faruk memintanya untuk meninggalkan tempat ini karena dianggap tidak aman. Tapi Umar Faruk mengatakan ia tidak akan pergi kemanapun sebelum menghabisi Vera yang telah menghabisi adiknya. Bahkan ia membuat sayembara untuk siapa yang berhasil menemukan Vera akan ia berikan imbalan besar. Umar Faruk memerintahkan Amir untuk mengatakan kepada semua pengikutnya. Namun saat Amir sedang memberikan pengumuman itu, 1 peluru mendarat sempurna di dahinya hingga ia terpental dan kemudian ia tewas. Peledakan pun terjadi di tempat persembunyian mereka, hingga membuat mereka panik dan berusaha melindungi Umar Faruk untuk meninggalkan tempat itu melalui ruangan bawah tanah. Tapi langkah mereka terhenti ketika melihat Vera berhasil menghadang mereka. Vera dengan cepat menembaki mereka dan berhasil menodongkan pisaunya dan mengikatnya. Vera membawa Umar Faruk melintasi semua pengikut yang telah siap dengan senjata api. Vera pun berhasil menaiki pesawat tempur Sukhoi 30 MKEI yang telah ia siapkan dengan membawa Umar Faruk di dalamnya. Dan film pun selesai. Nah sahabat, setelah tadi alur cerita dari film yang berjudul Best, dari sini kita bisa melihat perjuangan dari seorang Vera dalam menghabisi para teroris. Kecintaannya terhadap negara dan juga masyarakat membuatnya begitu berani dan juga mampu menghabisi semua teroris yang menyerang negara mereka. Sebagai warga negara tentunya kita wajib untuk melakukan bela negaranya ya guys. Semoga apa yang dilakukan Vera dalam film ini dapat menghibur kita semua. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyaksikan alur cerita film ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya admin pamit undur diri.